Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada pagi ini bisa bertemu lagi dengan Bapak walaupun saat ini dalam kondisi pandemi, tapi tidak mengurangi rasa kebersamaan kita. Pada hari ini alhamdulillah Bapak dengan kalian bisa berjumpa walaupun melalui Jumit ya, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik atau lebih afdol kita berdoa dulu. Ya. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak yakin kalian pada sehat-sehat, luar biasa, ya, tidak mengurangi semangat belajar kalian, ya, untuk terus meningkatkan diri kalian, karena sangat penting sekali di dalam belajar itu. Sebagaimana yang dulu Bapak pernah berikan informasi pada kalian, bahwa belajar itu pada intinya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu kan ya, yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti, yang tadinya tidak paham menjadi paham ya. Nah, untuk hari ini, pertemuan kali ini ya, tentang motivasi belajar, apa tujuannya ya. Bapak yakin kalian masih tetap semangat, tapi tidak sedikit teman-teman kalian juga saat ini ya, mungkin ada rasa jenuh, ada rasa bosan, ya, kemudian malas, ya. Nah, tapi semua itu, ya, untuk apa? Untuk membangkitkan diri kalian supaya terus kalian semangat di dalam belajar. Ya, oleh karena itu, nah pada kesempatan ini Bapak akan berikan tip atau strategi bagaimana belajar supaya kalian tetap semangat, ya, menjalani aktivitas kalian, belajar kalian, ya, tidak merasa bosan, jenuh, ya, atau ada hal-hal yang lain. Bapak yakin kalian sebagai siswa-siswi SMA Negeri 41 Bandung yang best of the best, ya. Baiklah, untuk saat ini sebagai Bapak akan tayangkan itu PowerPoint strategi bagaimana yang harus kalian lakukan di rumah ya. Nanti juga Bapak akan berikan kesempatan pada kalian apabila ada yang bertanya, kemudian ada hal-hal yang lain ya. Baiklah, Bapak akan ini dulu tentang pertanyaan Bapak. Ya, nah ini strategi belajar. Ya, ini Bapak sengaja ini untuk kalian ya. Sebenarnya tidak boleh seperti ini ya. Saking ingin semangatnya belajar, dia naik ke atas ya. Jadi dia naik ke atas. Ini saking apa? Saking semangatnya belajar, ingin mencari suasana yang baru. Tapi tidak seperti ini juga ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini keadaan jasmani tubuh kita juga harus sehat, harus kuat ya. Kenapa? Karena belajar juga memerlukan tenaga ya. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil belajar yang baik perlu keadaan jasmani. Apa saja? Konsumsi makanan yang baik ya. Dalam hal ini tidak perlu mewah sebenarnya, tapi memenuhi 4 sehat 5 sempurna, dalam arti mulai nasi dan lauk-pauknya. Dan juga jangan lupa aktivitas kalian. Walaupun kalian di rumah, tapi tetap ya, kalian laksanakan minimal kalian gerakan tubuh kalian. Ya, gerakan tubuh kalian. Ya, apa saja? Ya, contohnya dengan gerakan tangan ke depan kalian, ke atas bisa. Ya, kemudian kalian dengan gerakan badan seperti ini, seperti Bapak ini. Kemudian dengan gerakan kepala seperti ini. Ini juga salah satu strategi untuk mengurangi ketegangan. Ya, ada juga energi yang akan muncul di diri kalian. Ya,
Ini tentang keadaan jasmani. Kemudian selanjutnya ini keadaan emosional dan sosial. Kenapa ini dibahas di sini tentang keadaan emosional? Karena pas tadi yang tadi Bapak jelaskan, mungkin kalian merasa tertekan, merasa bosan, apapun ya di dalam pembelajaran PJJ ini, ya. Nah, itu harus kalian apa ya istilahnya di sini tentang merasa kegagalan, tekanan emosi yang kuat ini, ya tidak bisa belajar efektif, ya. Maka di sini juga, nah kesulitan dalam belajar, nah itu harus ditepis atau dihilangkan dengan cara apa? Seperti apa kalian dalam kebosanan? Kalian biasakan tarik napas seperti ini, disimpan dulu, keluarkan pelan-pelan di mulut. Nah, itu salah satu teknik di dalam menghilangkan tekanan, ya, ataupun kalian merasa malas. Selain olahraga yang tadi, selain makanan, juga ini penting sekali untuk olah napas, ya. Itu untuk mengurangi ketegangan keadaan emosi dan juga sosial, ya. Itu. Kemudian selanjutnya, nah ini keadaan lingkungan, ya. Nah, tempat kalian belajar juga itu berpengaruh. Jadi tempat belajar itu kalian tidak boleh yang wah ini harus di tempat yang mewah atau apa, bukan. Tapi menurut kenyamanan kalian. Contoh gambar di sini nih ada, ya. Kenapa di sini banyak pikiran ini? Ya, saat belajar ingat untuk main, ya, ingat yang lainnya sehingga ada tekanan di sini. Ya, tangannya juga dikepal, pegang kepala di sini. Nah, di sini juga sama saat belajar, kemudian ada lingkungan yang lain, ini berpengaruh sangat kurang baik di dalam pembelajaran, ya. Makanya kalian cari suasana mau di luar atau dalam rumah. Yang penting tidak ada satu hal yang mengganggu terhadap konsentrasi belajar kalian, ya. Kalau bisa hanya 40 menit kalian belajar, konsentrasikan, ya. Nanti istirahat dulu 5 menit, lanjutkan lagi dalam belajar. Itu adalah tip yang paling baik untuk dalam pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya, nah ini untuk memulai belajar. Pada pemula belajar sering dirasakan ini kelambatan, perasaan ikut ini ya di sini. Ini hambatan-hambatan kitanya ini, ya. Ini. Jadi banyak tekanan, banyak lintasan-lintasan di pola pikir kalian saat mau mulai belajar. Nah, makanya diusahakan sebelum belajar itu Bapak yakin kalian setelah mandi, sarapan dulu, ya. Tujuan kalian di dalam pembelajaran difokuskan, ya. Supaya apa? Supaya tadi nanti ini konsentrasi kalian tidak buyar, tidak terlalu banyak pikiran kalian, ya. Tuh, untuk selanjutnya. Nah, ini juga membagi belajar menjadi beberapa tahap. Nah, ini sebelum mulai pembelajaran terlebih dahulu menentukan apa yang dapat harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Jadi kalian ada skala prioritas ya. Jadi mana nih untuk besok? Misalkan untuk besok kalian belajar apa? Ya. Untuk besok kalian belajar apa? Nah, hari ini kalian harus buat ini dulu jadwal dulu. Dulu waktu Bapak pernah kan di dalam manajemen waktu pernah diungkapkan pada kalian yang pertemuan tanggal pada bulan Juli, pertengahan Juli, Bapak sudah mengungkapkan tentang manajemen waktu. Nah, itu salah satunya untuk mengurangi hal ini, ya. Itu untuk di dalam membagi belajar menjadi beberapa tahap. Nah, ini jadi ada skala prioritas ya, anak-anak tuh ya. Nah, itu dulu Bapak udah ada, Bapak sudah di Bapak lihat, ya. Itu untuk nilainya Bapak secara kualitatif ya, tidak kuantitatif. Jadi ada nilai A, nilai B itu berdasarkan kebiasaan kalian di rumah bagaimana dalam memanage waktu, ya. Itu. Untuk selanjutnya, nah, di sini juga ini adanya kontrol. Kontrol di sini ini pengendali, ya. Pengendali di sini selidiki pada akhir belajar. Mana materi yang sudah kalian
kuasai, mana yang belum, mana yang sudah kalian paham, mana yang belum. Nah, di dalam bimbingan dan konseling, sebagaimana yang dulu Bapak kemukakan dari awal pertemuan saat mungkin kalian awal masuk MPLS, ya, Bapak sudah kemukakan, ya, di dalam layanan bimbingan konseling, ya, ada layanan informasi, ya, kemudian ada juga layanan bimbingan secara individu pada kalian. Bila mana kalian ada kesulitan dalam pembelajaran, kalian bisa konsultasikan, ya. Nanti kan seperti biasa, kalian tanyakan di Classroom, di WA. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak ucapkan jempol 2 malah untuk siswa dan siswi atau peserta didik yang terus menanyakan atau tetap konsultasi dengan guru BK, ya. Di sini selain ke Bapak ada juga Pak Endi, Bu Emi yang siap untuk membantu kalian di dalam pembelajaran, ya. Itu dulu Bapak udah ungkapkan pada kalian. Nah, ini Bapak ingatkan lagi, ya. Nah, ini nih sebagai adanya kontrol kalian untuk di dalam pembelajaran. Ya, untuk selanjutnya, nah ini kalian harus terus pupuk sikap optimis. Jadi jangan merasa rendah diri, saya mah nggak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa mengerjakan ini, ya, bukan seperti itu. Tapi terus pupukkan optimis kalian. Saya bisa, oleh Allah saya diberikan pola pikir untuk dimanfaatkan untuk belajar. Nah, ini harus tumbuhkan atau pupuk sifat optimis kalian. Saya tidak punya HP, saya tidak punya misalkan kuota, sekolah sudah loyal, ya, sudah disiapkan apanya untuk yang luring, ya. Seperti apa modul sudah disiapkan, ya. Kalian bisa ngambil setiap hari Senin oleh orang tua kalian, ya. Datang ke sekolah, oleh kalian dikerjakan. Minggu depan kalian datang lagi, atau ibu kalian atau bapak kalian datang ke sekolah untuk mengembalikan tugas dan mengambil tugas yang baru, ya. Jadi di dalam belajar itu tidak ada yang sulit, ya. Harus tumbuhkan optimis, ya, gitu. Karena belajar itu sangat penting untuk hari ini, untuk masa depan, ya, untuk kalian. Oke, untuk selanjutnya, ya. Nah, ini waktu belajar, ya. Dulu pernah, ya, ini hampir sama waktu belajar ini dengan manage waktu, ya, anak-anakku sekalian. Dulu masih ingat kan di awal yang pertama, pertemuan yang ketiga, ya, tentang manage waktu. Mengapa Pak berikan dari awal? Supaya kalian lebih menyesuaikan diri, lebih beradaptasi lah dalam hal ini, ya. Mengapa? Kelas 7 baru masuk ke SMP, ya. Kemudian untuk yang kelas 8, karena mungkin kelas 9 itu sudah ada dari awal PJJ itu atau awal masa di rumah itu sudah mulai pada bulan Maret, ya, pertengahan Maret, ya, itu sudah mulai adaptasi mungkin untuk kelas 8, tapi ini untuk kelas 7 baru awal masuk SMP. Nah, ini, ya, makanya di sini harus bisa memanage waktu, ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini juga sama, ya. Buatlah suatu rencana pembelajaran, ya. Sama ini juga yang tadi Bapak kemukakan. Untuk apa? Skala prioritas. Mana yang harus didahulukan oleh kalian? Karena kalian mungkin beda antara SD dengan SMP itu kelas 7, ya. Jadi kalau SD hanya 1 guru atau mungkin 2 guru, 3 guru. Kalau di SMP itu 1 mata pelajaran itu adalah 1 guru. Sehingga kalian harus betul-betul dalam hal ini, ya. Ini menggunakan waktu seefisien mungkin, seefektif mungkin. Dalam mengerjakan juga sama, ya. Kan udah ada batasan waktu. Kalian mengerjakan mata pelajaran misalkan untuk hari ini hari Jumat, ya. Ada pelajaran yang pertama adalah bimbingan konseling, ada layanan informasi. Itu ada batas waktunya, ya. Nanti setelah itu ada pelajaran PAI. Nah, untuk waktu itu kalian manfaatkan semaksimal mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Mengapa? Supaya begitu kalian kirim hasil pembelajarannya ke link ataupun ke Classroom, kalian sudah tidak ada beban lagi, ya.
Sudah tidak ada beban lagi. Mengapa? Karena kalau kalian ditunda-tunda, nantinya tugas makin numpuk, kalian makin malas. Nah, makanya harus betul-betul pemanfaatan waktu semaksimal mungkin ya. Itu. Untuk selanjutnya. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Mengapa di sini ada siswa yang tidur? Ya, belajar keras tidak merusak sebenarnya. Kerja keras itu. Yang merusak itu nah ini. Ya. Menggunakan waktu tidur untuk belajar, mengurangi waktu istirahat akhirnya akan merusak badan. Jadi belajar keras itu tidak merusak badan. Justru yang merusak badan itu waktunya tidur, waktunya istirahat. Kalian gunakan untuk hal-hal yang lain yang kurang bermanfaat. Seperti apa? Kalian main game yang terus menerus sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Itu tidak baik. Jadi mengurangi waktu istirahat kalian. Ya, nah saat Bapak home visit ke beberapa siswa, mungkin Bu Eni, Pak Edi juga pernah, itu rata-rata seperti itu, ya. Karena mungkin kalian merasa jenuh, merasa bosan, akhirnya apa? Waktu istirahat kalian dikurangi dengan main, tidur kalian, istirahat kalian sampai larut malam, sehingga apa? Merusak pola pikir, merusak badan, sehingga apa? Kondisi kalian drop, imun kalian turun. Sakit akhirnya, ya. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Mulai sekarang kalian siapkan, ya. Itu. Oke, untuk selanjutnya. Nah ini di dalam pembelajaran ya. Nah ini bagaimana cara belajar yang baik? Di awal Bapak sudah singgung, ya. Kalian siapkan diri kalian, sehatkan dulu kalian. Setelah beres mandi, kalian ambil tempat yang nyaman. Ya, tempat yang nyaman untuk apa? Untuk belajar. Nah, saat belajar kalian minimal 40 menit kalian konsentrasi belajar. Ya, di mana kalian dia? Jangan terganggu apapun. Ya, kalian mau di luar, ya, atau kalian di ruangan, dimanapun mangga saja. Tapi jangan seperti tadi ya, contoh yang tadi atas genting gitu. Ya, itulah contoh yang kurang baik lah kalau menurut Bapak. Menurut kalian juga sama ya. Jadi kalau belajar itu lebih baik di tempat yang aman, nyaman, tidak perlu mewah. Ya. Setelah 40 menit baru kalian istirahat dulu. Gerakan dulu tubuh kalian atau badan kalian supaya apa? Supaya kembali lagi fresh. Minum dulu, kemudian kalian lanjutkan lagi. Apalagi setiap hari kan hanya 2 mata pelajaran. Jadi beres ya sudah. Jadi kalian jam 11 itu sudah beres, tidak ada istilahnya soal yang tertinggal ataupun belum mengerjakan tugas, karena kalian biasa menuju waktu yang terbaik. Ya, oke, itu saja ya anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Ya, itu adalah strategi di dalam pembelajaran. Ya, itulah mungkin untuk pertemuan kali ini. Ya, walaupun secara virtual dalam hal ini, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kebersamaan kita yang paling utama, tujuan di dalam pembelajaran kita yang tadi sudah Bapak kemukakan pada kalian, ya. Dan terima kasih juga atas antusiasnya kalian mengikuti pembelajaran dengan Bapak pada hari ini, yaitu tentang motivasi belajar. Ya, mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaatnya. Untuk absen, Bapak sudah share di Google Form, yaitu di Classroom ya, dan juga tugasnya untuk hari ini. Ya, dan insya Allah untuk minggu depan ya, yang hari ini tentang motivasi belajar, mungkin untuk minggu depan kita juga membahas tentang evaluasi ya. Setelah kalian laksanakan strategi ini, bagaimana minggu depan ya, Bapak ingin tahu apakah kalian melaksanakan, apakah tidak, hambatan apa yang kalian rasakan ya di rumah ataupun di mana tentang kemajuan di dalam pembelajaran. Ya, teman sekalian, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk bisa jumit dengan Bapak. Mudah-mudahan banyak manfaat dan hikmahnya. Ya, Bapak banyak apabila ada bahasa yang Bapak yang kurang baik, sikap Bapak juga, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama untuk kelas 7 ya. Ini mudah-mudahan terus semangat ya,
Bapak yakin kalian adalah siswa dan siswi SMP Negeri 41 Bandung yang terpilih, yang baik masuk SMP Negeri 41 Bandung. Ya, ucapkan terima kasih Ron sekali lagi untuk kalian. Baiklah anak sekalian, kita sama-sama ucapkan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.